Perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 periode pertama sudah berakhir hari Senin kemarin. Pada hari terakhir masa perpanjangan, pemerintah Kota Bandar Lampung dan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung kembali menyekat 4 titik masuk jalan protokol kota. Penyekatan dilakukan untuk terus menekan mobilitas warga yang masuk ke Bandar Lampung dan sebisa mungkin menguranginya hingga 30%. Protokol kesehatan. Itu 4 itu dalam kota Nenek? Ya, dalam kota terutama kami sampaikan di Jalan Raden Intan, khususnya di depan toko buku Gramedia, di Sudirman, di seputaran Underpass Pahoman. Flyover Pahoman, terus yang di Ponorogo di seputaran Lungsir, termasuk yang di TL Palapa, maksudnya Din. Menurut pihak Pemkot Bandar Lampung, masa PPKM level 4 juga masih tetap dilanjutkan sambil menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Karena ini adalah tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perlindungan masyarakat. Diharapkan dengan penerapan seluruh kebijakan yang diatur oleh PPKM ini adalah betul-betul untuk memproteksi masyarakat agar tidak terpapar COVID-19. Pada Senin malam, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan masa PPKM diperpanjang lagi mulai hari ini sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Di Lampung terdapat 6 daerah yang memberlakukan PPKM level 4, yakni Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hari terakhir pelaksanaan PPKM level 4 pada Senin siang, sebagian toko di kawasan Pasar Pusat Grosir Mangga 2 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung sudah buka. Sebagian besar toko yang sudah buka adalah toko grosir pakaian. Sementara untuk toko grosir suku cadang kendaraan dan toko grosir mesin lainnya masih tutup. Para pedagang berharap pemerintah tidak kembali memperpanjang PPKM. Mereka mengaku omsetnya jauh menurun, bahkan tidak mendapatkan pemasukan uang dari penjualan akibat pelaksanaan PPKM. Selama pelaksanaan PPKM, toko mereka tutup. Dan hari terakhir PPKM, mereka memaksakan diri untuk membuka toko. Namun hasilnya tidak ada pembeli yang datang ke pasar. Ya kalau yang sudah berakhir, sudahlah jangan lagi ada PPKM. Karena kitanya lebih susah lagi, Pak. Jadi itu karena konsumen tidak ada yang masuk. Ya karena kita sudah ikut prosedur dong, tidak boleh keluar. Tidak boleh membuka toko, tidak ada aktivitas ya kan? Benar nggak? Betul. Jadi ya sebagai kita ini rakyat kecil yang nggak minta banyak kepada pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan, kami hanya minta solusinya untuk memberi keringanan, memberi rezeki, sembako gitu. Jangan hanya memberi kebijakan saja tapi tidak memberi solusi. Oh gitu. Nah, Sejak masa pandemi setahun lalu, omset penjualan pedagang grosir pakaian telah turun. Omsetnya kian jatuh setelah penerapan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan terakhir PPKM level 4. Para pedagang di Pasar Mangga 2, Teluk Betung Selatan meminta kepada pemerintah agar pelaksanaan PPKM yang berakhir 9 Agustus kemarin adalah hari terakhir PPKM di Kota Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kegiatan tes swab antigen secara acak terus digelar pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada Senin siang, tes dilakukan pada puluhan warga di Kelurahan Panjang Selatan, Panjang Utara, wilayah Pasar Panjang. Warga yang sudah berkumpul sejak pagi dites swab antigen secara bergantian oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Bandar Lampung, bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Panjang. Pemerintah meminta masyarakat tidak takut di swab antigen karena akan membantu mendeteksi sejak awal penyebaran COVID-19 di wilayah mereka.
Tujuannya jika ada warga yang terpapar dapat diobati sejak dini. Warga juga antisipasi dan juga takut bahwa COVID ini memang benar ada. Karena kalau nggak kita kasih pengertian begini, warga kan pasti masih banyak yang tanda kutip nggak percaya. Dan juga kadang-kadang Bunda tunjukin juga rekaman yang terpapar COVID. Supaya mereka lihat bahwa ini loh yang terjadi. Nah kalau kita sehat ya harus antisipasi. Kalau kita sehat harus dijaga. Harus kita sehat ya harus pakai prokes. Warga yang mengikuti tes merasa lega karena mereka mengakui awalnya takut karena baru pertama kali dites antigen. Selain itu, mereka terbantu karena biaya untuk tes swab antigen cukup mahal. Yang saya rasakan ya biasa aja, Pak. Biasa aja. Kita sempat khawatir nggak sih, Pak? Mau di rapid antigen itu tadi? Ya, karena saya belum pernah, saya pikir sakit gitu. Rupanya enggak juga. Tapi hasilnya udah keluar belum ya, Bapak? Udah. Gimana? Negatif ya? Ini gratis ya Pak ya? Dari 24 orang yang mengikuti swab antigen acak, seluruhnya diperoleh hasil non-reaktif atau negatif. Warga diminta tetap menjaga protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bu, kita jalan kaki dulu. Jalan, Bang. Yang mau masker ataupun hand sanitizer silakan. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menyosialisasikan bahaya penyebaran COVID-19 dengan aksi teatrikal. Mereka berkeliling pasar tradisional untuk mengimbau warga tetap menaati protokol kesehatan. Aksi teatrikal digelar ke sejumlah pasar tradisional. Salah satunya Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Senin siang. Sesosok tiruan bentuk COVID-19 berjalan sambil memeluk pocong-pocongan dan di belakangnya ada yang menggotong keranda mayat, menandakan COVID-19 menyebabkan kematian. Untuk membagi-bagikan masker. Para pedagang dan pengunjung pasar diimbau selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Karena di pasar rentan terpapar dengan banyaknya aktivitas manusia sehingga bisa menjadi salah satu klaster baru. Sosialisasi dalam penerapan 5M termasuk percepatan vaksinasi yang sekarang ini sedang berlangsung. Ya, edukasi kepada masyarakat supaya pentingnya prokes ya tidak terapkan karena kita ini dalam level 4 zona merah di semua kabupaten, cuma 2 kabupaten yang tidak zona merah Mesuji sama Waikanan. Sosialisasi disambut antusias para pedagang dan pengunjung pasar dan mereka mengaku khawatir terpapar COVID-19. Pasalnya, para pembeli bukan hanya berasal dari dalam kota Bandar Lampung saja. Apalagi Bandar Lampung masih berstatus zona merah. Indonesia terutama untuk di Lampung ya, karena banyak kasus juga untuk kematiannya di Lampung ini banyak juga positif, banyak yang nganggap corona itu remeh tapi benar ada. Yang terutama ini ke para pedagang ini ya, antisipasi dari pembeli-pembeli itu kan dari luar kota semua. Takutnya kalau nggak di daerah ini kan jadi wabahnya makin parah. Selain di pasar tradisional, aksi teatrikal juga dilakukan di sejumlah pasar perbelanjaan modern. Pada kesempatan itu, polisi juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan pengunjung pasar. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.